Jumpa lagi di Tribun TV. Banyak banget yang minta kami review ini. Ya, apa ini? Ya ini jelas Oppo Reno 4 atau Reno 4 yang tagline-nya Clearly the best you. Tahu nggak bahwa keunggulan si Oppo Reno 4 ini bukan hanya pada kamera dan performa gamingnya doang, ya, dan juga bukan penampilan doang. Tapi perhatian nggak sih, ada ColorOS 7.2 yang pertama kali hadirnya di dalam smartphone yang satu ini. Ini membuatnya hadir beda, penuh fitur dan kemampuan yang unik-unik. Yuk kita bahas. Nah, sejak ColorOS 7, smartphone-nya Oppo itu rasanya makin kenceng, lancar, dan ringan gitu ya. Jadi pendekatan OS itu emang clean sama ringan. Itu bikin jadi lebih nyaman ya. Nah, kenyamanan ini di-upgrade dengan diluncurkannya ColorOS 7.2 pada Oppo Reno 4 ya. Oh ya, by the way, Reno 4 ini sebuah smartphone yang elegan namun terjangkau ya. Lihat aja isi paket penjualannya kayak gini, masih lengkap di saat yang lain tuh di harga segini udah mulai ada aja yang ngurangin isinya tuh ya. Ini sih lengkap-lengkap aja ya. Jadi tetap elegan juga penampilannya. Pilihan warnanya adalah Galactic Blue dan Space Black. Nah, kalau kita lihat back covernya itu Corning Gorilla Glass loh. Finishingnya aja matte atau doff. Dimensinya nggak terlalu besar dan bobotnya ya itu ringan, 165 gram itu enteng banget buat dibawa-bawa tuh, enteng banget ya. Di sisi kanan kita ada tombol power, di sisi atas ada mikrofon, di kiri ada slot SIM card non-hybrid, ini 2 SIM 1 micro SD sampai dengan 256 GB. Di bawah ada headphone jack, ada mic, port USB Type-C, dan ada speaker. Dan di belakang kita lihat ada quad kamera, LED flash. Di sisi layar kita lihat ada 2 selfie kamera. Nah, ini akan kita bahas hubungan dengan ColorOS 7.2 ya. Dan ini ukurannya nggak gede-gede banget sih sebetulnya sih 2 kamera ini ya. Lalu ada earpiece untuk telepon, ada in-display fingerprint untuk security tentunya. Dan layar ini dijaga dengan Corning Gorilla Glass 5. Spek internal ini juga oke. SoC Snapdragon 720G kita udah pernah bahas. RAM 8GB, yes, 8GB LPDDR4X. Storage-nya atau sarana penyimpanannya 128GB UFS 2.1. Baterainya 4015 mAh. Jangan protes dulu. Dengan bantuan si OS nanti kalian akan bisa lihat hasil tesnya seperti apa gitu ya. Dan sementara untuk charging itu juga 30 watt VOOC Flash Charge 4.0 ya. Nah, mari sekarang kita masuk ke dalam OS-nya. Ini adalah ColorOS 7.2 Android 10 basisnya ya. Ya, fitur andalannya itu ada banyak. Yang pertama adalah AI Enhanced Smart Sensor. Di bagian depan si smartphone ini ada 2 kamera, yang satu untuk foto yang 32 megapiksel dengan lensa 5P itu, yang satu lagi adalah sensor dilengkapi dengan AI. Nah, sensor yang ada di Oppo Reno 4 ini yang pakai AI ini menghadirkan 5 fitur yang unik ya. Yang pertama adalah anti peeping atau anti diintip. Jadi anti intip ya. Sebenarnya fitur keamanan kayak gini tuh udah lengkap ya di si Oppo Reno 4 ini juga ya. Ada in-display fingerprint, ada face unlock juga. Tapi masih dilengkapi lagi dengan anti peeping. Jadi pesan notifikasi itu akan sembunyi atau hilang secara otomatis kalau dia tidak mendeteksi bahwa ada wajah kita di depan si smartphone ini. Ya, jadi kalau orang lain yang ngelihat ada notifikasi keluar tapi nggak lengkap. Ya, supaya pesannya kita nggak kelihatan ya sama orang-orang yang lain ya. Jadi nggak ada yang kepo gitu ya ngeliatin ke layar kita. Lalu ada air gesture. Ini ya kita bisa scrolling si layar ya tanpa nyentuh layarnya. Cukup mainin tangan aja atas bawah gitu ya. Scroll ya. Oh iya, seperti yang di display di belakang di layar saya kalau kelihatan sama kalian. Nah, dan untuk aplikasi yang support itu ada lumayan banyak, kebanyakan sosial media ya. Dan mungkin nanti akan bertambah juga. YouTube bisa, Instagram bisa, Facebook bisa, TikTok juga bisa ya. Air gesture ini bisa juga untuk angkat telepon ya. Tapi telepon biasa ya, bukan telepon yang pakai WhatsApp. Jadi telepon biasa bisa diangkat dengan ini. Oh, bicara soal telepon, untuk konektivitas ya, smartphone satu ini tergolong lengkap. Mulai dari 4G, Wi-Fi 5 GHz, bahkan Wi-Fi sharing. Itu adalah salah satu fitur Oppo yang jarang dibahas nih ya. Wi-Fi sharing itu bisa, dan namanya adalah Wi-Fi tethering. Jadi dia bisa nge-share konektivitas internet Wi-Fi yang dia terima, dia share via Wi-Fi ke device yang lain.
Jago juga ya nih. Lalu kemudian fitur berikutnya ada Smart Rotation. Ini fitur masih dari si kamera AI tadi. Sensornya itu bisa ngendalin wajah kita. Jadi dia bisa muter layar secara otomatis sesuai dengan posisi wajah kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi nonton horizontal, terus kita mau tidur begitu ya. Kita mau tidur. Kadang-kadang yang nyebelin kan, auto rotate-nya membuat si filmnya jadinya ya keputar jadi kecil gitu. Ini karena dilihat wajah kita posisinya masih tetap membutuhkan layarnya tetap ada di horizontal, dia nggak akan rotate ya. Jadi smart rotation, dia bisa tahu posisi wajah kita seperti apa, disesuaikanlah orientasi gambar di dalam handphone ini ya. Kemudian berikutnya ada adaptive sleep. Ya, semua smartphone akan sleep. Tentunya ya, kalau enggak ya boros layar nyala terus ya. Pasti dia harus meredup layarnya terus digelapkan ya. Nah, setiap kali sebelum layarnya dimatikan, smartphone ini akan menggunakan kamera depan dan algoritma khusus ya untuk melakukan pengenalan wajah. Jadi kalau wajah kita masih ada ya, walaupun kita nggak nyentuh-nyentuh, dia ini udah harus saatnya mati. Wajah masih ada, aplikasi masih ada yang hidup. Ya, jadi dia dibiarin tetap nyala. Jadi kita nggak perlu tuh ya lagi buka-buka tiba-tiba dia mati sendiri. Cepet, aduh nyebelin banget gitu ya. Nggak, dia tahu wajah kita ada, dia tetap nyala. Jadi sensor AI-nya ini emang luar biasa. Nah, bicara soal sensor AI, sensor lainnya itu juga lengkap nih. Bisa lihat nih sensor-sensornya itu lengkap banget lah ya. Sementara itu kalau bicara kamera, nah di kamera belakang Reno 4 tempat kami nguji ColorOS 7.2 ini juga tergolong modern ya. Ada kamera utama dengan inovatif quad cam yang dilengkapi dengan electronic stabilizer, kemudian ada slow motion 960 fps yang bisa rekam bahkan video sampai dengan 4K 30 juga nih kamera ya. Sensor utamanya pakai Sony loh. Nah, mari kita lanjut lagi ke kelebihannya si ColorOS 7.2. Ada apa lagi dalam sini ya? Nah, ini menarik. Ada Oppo Lab di dalamnya. Ada laboratorium di dalam smartphone. Ya, ini adalah sebuah platform di mana engineer-nya Oppo dan pengguna smartphone Oppo bisa kerjasama untuk menciptakan berbagai fitur yang inovatif. Di sini kita bisa cobain fitur-fitur yang masih dalam tahap percobaan dan bahkan belum dirilis resmi. Dan kita sebagai pengguna bisa kasih feedback untuk fitur-fitur itu. Nah, contohnya pada saat kami pegang ini ya, fitur yang ada adalah yang pertama adalah Lab Ringtone. Ini adalah fitur untuk bikin ringtone sendiri. Jadi kita bisa remix sesuai dengan selera kita. Mungkin bisa dibilang kita jadi DJ ringtone dalam fitur ini ya. Ya, dari musik yang udah ada kita bisa remix moodnya, mau relaxing, mau vibrant, mau simple, mau thrilling, mau slow, mau fast, bisa. Ya, kemudian ada lagi fitur yang namanya Decision Spinner. Pernah nggak sih bingung kita mau ngapain ya? Saya mau makan apa ya? Nasi goreng atau mie goreng? Kadang-kadang kan ngeluarin koin jadinya set pakai yang mana ya? Kalau nggak cap cip cup, bingung kalau gitu. Nah, ini ada Decision Spinnernya. Ya, kita disediakan tools yang bisa ya secara random milih. Nah, dan yang menarik lagi adalah kita bisa ngisi pilihan-pilihannya. Membantu sekali bukan? Nah, kemudian wallpaper. Oh, jangan bercanda soal wallpaper ya, karena itu adalah penampilan ya. Bosan atau enggaknya kita bisa jadi karena wallpaper. Gravity wallpaper di sini ya. Wallpaper pada layar home screen dapat bekerja secara dinamis mengikuti posisi kita saat memegangnya. Contoh seperti wallpaper bulan ini ya. Bulannya akan bergerak sesuai dengan gerakan tangan kita. Untuk sekarang memang belum banyak, tapi ini katanya akan diupdate terus ke depannya. Jadi si OS 7.2 ini nggak cuma masalah fitur, tapi penampilan juga. Nah, bicara soal penampilan, Artist Wallpaper Project itu juga termasuk dalam ColorOS 7.2. Jadi Oppo udah kolaborasi lebih dari 15 seniman ternama di seluruh dunia. Di ColorOS 7.2 ada lebih dari 30 wallpaper baru yang tersedia di Oppo Theme Store. Semuanya dari Artist Wallpaper dan dapat diunduh secara gratis. Oh ya, pernah ingat juga saya, Indonesia juga Oppo pernah kerjasama ya dengan Darbots ya, seingat saya. Jadi ini kayaknya akan terus bertambah dan bertambah terus. Dan yang menarik adalah wallpaper ini akan tampil sangat keren banget karena layarnya juga ukuran 6,4 inci, resolusi Full HD+, panel OLED. Gila kan? Dan panel ini gede, screen to body ratio 90,7%, refresh rate 60 Hz. Ya, kita nggak perlu refresh rate tinggi-tinggi, yang penting cantik sih sebetulnya ya. Lalu color gamutnya 96% NTSC, PPI 409, brightness-nya sampai dengan 800 nits. Nah, kemudian fitur berikutnya yang ada dari ColorOS 7.2 adalah Super Power Saving Mode.
Oke, memang si Oppo Reno 4 ini sebetulnya baterai udah oke. Kita udah tes video playbacknya itu bisa 19 jam. Ini oke banget untuk baterai 4015 mAh. Main PUBG itu turun cuma 8% selama 30 menit. Lagi-lagi itu oke banget mengingat baterai 4015 mAh. Charging time itu bagus banget. Charger 30 watt itu bisa ngisi dari kosong sampai penuh hanya dalam 55 menit doang. Tapi super power saving mode ini akan bikin semuanya jadi lebih hebat lagi. Mode ini akan membuat baterai lebih irit dengan cara penyesuaian pada frekuensi CPU dan backlight ya. Saat diaktifkan home screen kita jadi hitam aja, lalu performa juga bisa diturunkan supaya nggak boros. Isi home screen bisa dibatasi sampai 6 aplikasi aja yang penting-penting. Jadi by default memang ada telepon, SMS, dan jam. Tapi isi home screen ini bisa diatur manual. Mau app-nya apa aja yang ditampilkan di home screen. Nah, kenapa kita butuh ini? Nah, ini dalam kondisi yang darurat ya. Misalnya ya, berdasarkan pengujian yang dilakukan di Oppo ya, smartphone dengan sisa baterai 5% dapat digunakan untuk chatting di WhatsApp selama 90 menit, 1,5 jam ketika mode super power saving ini diaktifkan. Ini 2 kali lebih lama ketimbang kondisi pada saat kita nggak pakai super power saving mode ini. Jadi baterainya udah irit, tapi kalau misalnya lagi mungkin hari itu hektik banget, charger ketinggalan nggak bisa ngecharge, masukin super power saving mode, masih bisa chatting lagi. Ya, konektivitas tetap nyambung dong, namanya WhatsApp ya. Lalu ada lagi yang namanya Super Nighttime Standby ya. Fitur ini akan mempelajari pola tidur kita. Jadi saat jam tidur terdeteksi, baterai ini akan jauh lebih awet karena background app-nya dimatikan ya. Oppo klaim, dan kita juga udah nyoba ya, bahwa fitur ini hanya memakan 2% baterai selama kita tidur. Asumsi tidur ini adalah sekitar 8 jam ya tentunya ya, bukan tidur 4 jam. Jadi pengguna tuh nggak perlu khawatir kalau lupa ngisi baterai smartphone-nya sebelum tidur. Katakan 10%, itu udah kritis banget sebetulnya ya. Terus ketiduran bangun pagi, ya masih 8%. Ngecharge nggak nyampe sejam kan ya tadi ya, jadi aman dong. Nah, oke, sekarang kita masuk ke fitur yang terkait dengan performance. Ya, ada yang namanya AI App Preloading ya. AI di ColorOS ini akan mempelajari kita bagaimana penggunaannya. Jadi app yang sering kita pakai itu akan otomatis di-load ya di background di saat AI memprediksi bahwa kita akan membutuhkan aplikasi itu. Jadi mungkin ada urutannya, aplikasi A, B, C udah kebiasaan gitu. Begitu kita buka yang A, yang B, dan C itu otomatis di preload. Tujuannya jadi supaya kita buka aplikasi itu lebih cepat. Jadi selain kenceng, dia dibikin lebih cepat lagi dengan preloading ini ya. Sejujurnya sih ya, sebetulnya performa smartphone ini harusnya udah cukup kenceng. Kita bisa lihat dari hasil benchmark ini, udah kenceng kok sebenarnya ya. Tapi sepertinya Oppo tuh nggak pingin cuman nampilin kenceng di atas kertas doang. Harus kenceng di rasa pakainya juga harus kenceng. Nah, disediakanlah si AI App Preloading ini. Yang cara kerjanya adalah seperti ini. ColorOS 7.2 ini akan mempelajari aplikasi apa aja yang sering kita buka. Dengan pelajari itu, maka si OS akan menyiapkan app yang sering dibuka dan lakukan preloading di background. Jadi saat kita beralih dari satu app ke app yang lain, itu rasanya seperti ya udah langsung kebuka aja gitu ya. Nah, Oppo Reno 4 ini bisa menyiapkan app preloading sampai 5 aplikasi yang sering digunakan. Semuanya akan kerja secara otomatis tentunya ya, nggak usah pakai setting-setting. Sepertinya ya, RAM 8GB di Oppo Reno 4 ini akan jadi berguna sekali kalau digunakan untuk AI App Preloading. Nyaman sekali makanya harusnya ya. Oke, sekarang mari kita beralih ke gaming. Ya, tentunya OS sangat berpengaruh sekali ke gaming juga. Kita bisa lihat kalau misalnya mesinnya kencang secara hardware tapi OS-nya nggak mulus, ya gaming juga akan nyendat-nyendat. Nah, kita bisa lihat PUBG Mobile ya, walaupun memang defaultnya di Smooth Ultra, kita bisa unlock ke Smooth Extreme pakai GFX Tool dan kita dapat 52-60 FPS. Ini kenceng ya, mulus banget. Gyronya juga aman ya, mulus banget, nggak ada touch delay. Lagi-lagi integrasi yang bagus antara hardware dengan software di sini. Lalu Call of Duty, grafik very high, frame rate very high, all effects on, kita dapat 52-60 FPS. Lagi-lagi performance yang oke banget. AOV gimana? Display quality-nya medium plus, kemudian high frame rate mode-nya bisa on ya. Dan kita dapatkan 58-60 FPS. Lagi-lagi oke banget. Honkai Impact 3 ini game juga rewel terhadap software biasanya. Kalau softwarenya agak sedikit ganggu ya bikin masalah. Di sini nggak ada problem ya. High frame rate, all effect off, kita dapat 30-45 FPS. Udah oke banget, walaupun memang kadang-kadang doang di scene berat bisa drop ke 20-an FPS, tapi itu wajar sih sebetulnya.
Buat yang ngerti Honkai Impact 3 emang biasanya seperti ini. Nah, gaming udah kenceng, masih ditambahin lagi fitur ekstra ya, biar gamingnya lebih asik lagi dari si ColorOS 7.2 ini. Ada fitur yang namanya Quick Return Bubble. Jadi sebuah icon itu ngambang seperti kayak Facebook Messenger gitu ya. Pada saat kita mau main misalnya PUBG, tapi kita mau nunggu dulu ya, itu kita malas dong nunggu dulu sebentar sebelum mulai main, nungguin pada ngumpul semua gitu ya. Kita bisa balik ke home screen dan ada si bubble ini nanti muncul, si Quick Return Bubble. Ini lengkap diisi dengan informasi timer matchnya kapan mulai ya. Nah, ini sementara ini untuk di Indonesia ini kompatibel dengan game seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan AoV. Jadi misalnya mau kirim pesan dulu via WA sambil nunggu gamenya start, atau mau cek email atau sosmed dulu sebentar mungkin sebelum gamenya start, bisa sambil nunggu game mulai dan nggak bakal ketinggalan gamenya. Dan gamenya juga nggak dimatiin ya di belakang, tetap hidup. Nah, bicara kenyamanan, di sini si ColorOS 7.2 itu juga nyediain namanya icon pull down gesture ya. Kalau gesture slide dari kiri, kanan, bawah home screen itu biasanya kan bikin masuk ke mode one handed. Jadi kotaknya itu mengecil semua gitu ya, di mana layar tuh ngecil supaya bisa dijangkau oleh jari. Ya layar handphone sekarang gede-gede ya. Jadi jari kadang-kadang emang nggak bisa nyampe ke ujung atas gitu. Harus dikecilkan. Nah, kalau pakai icon pull down gesture, yang terjadi adalah ikonnya yang ngumpul gitu. Ikonnya ngumpul. Kalau di kanan jarinya, ya dia ngumpul ke kanan. Kalau di kiri jarinya dia akan ngumpul di kiri. Ini akan memudahkan, lebih gampang lagi kita untuk menjangkau icon yang dibutuhkan, terutama kalau itu yang adanya di atas banget. Nah, jadi kita bisa lihat ya bahwa fitur-fiturnya itu luar biasa. Dan dari pengujian kami ngerasa bahwa ColorOS 7.2 yang ini itu sudah cukup matang pengembangannya. Kita bisa lihat kelengkapan seperti kalau kita pasang Netflix ya, itu sudah L1 ya. Jadi OS-nya udah beres di sini ya, nggak ada masalah. Jadi Netflix-nya bisa jalan di Full HD tentunya. Kemudian kita juga bisa muter video playback di YouTube dalam format HDR, bisa banget ya. Dan screen recorder bawaannya juga keren banget ya. Ada pilihan sound source-nya bisa system sound atau dari microphone sound. Jadi kelihatan banget bahwa OS-nya mateng. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa kenyamanan penggunaan smartphone secara keseluruhan dan lengkapnya fitur-fitur itu adalah hal yang sebenarnya sangat-sangat penting. ColorOS 7 itu dibawa kenyamanan pakai dengan ringan dan kencang. 7.2 yang kami uji di Reno 4 ini hadir dengan peningkatan kenyamanan dan penggunaan fitur-fitur berbasis artificial intelligence. Jadi lebih keren lagi. Oppo kelihatannya ini berusaha mengoptimalkan segenap bagian dari hardware-nya si Reno 4 ini supaya bisa menyuguhkan kenyamanan pakai yang optimal. Memang beberapa game memang belum dapat setting tinggi di 720G ya. Tapi pengalaman pakai Reno 4 ini pada saat gaming ini tergolong nyaman loh, sebenarnya nyaman banget bahkan ya. Apalagi ada Quick Return Bubble tadi ya. Lalu mungkin ada yang bertanyakan kenapa belum 90Hz layarnya. Bagi kami sebetulnya di harga segini ya, pilihan 60Hz dengan layar OLED itu rasanya lebih elegan. Dan ColorOS 7.2 ini juga ringan dan sigap banget. Jadi kadang-kadang saya susah bedain antara 90Hz dengan 60Hz yang bagus ya. Jadi pengalaman pakainya sejujurnya itu mirip. Kalau buat saya ini mirip banget. Dan bahkan lebih nyaman lagi dengan tampilan layarnya yang pakai OLED. Harus diingat bahwa OLED itu response time-nya 1 milisecond. Itu sebabnya walaupun dia 60Hz doang, tapi responsnya jadi mirip dengan 90Hz. Jadi bagi kami Oppo Reno 4 ini datang dengan desain keren, kamera yang bagus, layar yang bagus, performa yang oke, charging yang cepat ya. Lalu dipadu dengan ColorOS 7.2 membuatnya tambah mantep, cantiknya jadi luar dalam. Fitur spesial dari sensor AI-nya ini bikin tambah canggih aja gitu. Konsumsi dayanya tergolong baik untuk ukuran baterainya dan bahkan dibuat lebih hebat lagi dengan fitur penghematan baterai dari ColorOS 7.2. Selain itu AI app preload-nya itu bikin performance yang udah oke banget jadi lebih nyaman lagi. Jadi performance-nya tidak bisa dilihat hanya dari benchmark ya, harus dicoba memang. Pada akhirnya sebuah smartphone itu emang nggak bisa dinilai hanya dari komponennya saja. Bukan prosesor, bukan RAM, bukan storage-nya aja, tapi overall secara kenyamanan pakainya harusnya. Dan untuk Oppo Reno 4, kenyamanan pakai itu ditingkatkan dengan ColorOS 7.2. Nah, semoga kedepannya perangkat Oppo yang lain itu juga segera memperoleh OS yang canggih ini ya, karena enak banget makainya. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.